4 dari 8 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di wilayah Subang, Jawa Barat, Rabu malam ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. 4 orang tersebut yaitu Bupati Subang, Imas Arjumningsi, pihak swasta berinisial MTH dan D, serta Kabid Perizinan 1 Pintu Pemkab Subang berinisial ASP. Bupati Subang, Imas, diduga menerima hadiah atau janji secara bersama-sama terkait kepengurusan perizinan lahan yang akan digunakan untuk pabrik di wilayah Kabupaten Subang. Wakil Ketua KPK Basyariah Panjaitan dalam konferensi pers yang digelar Rabu malam menjelaskan, komitmen suap yang diterima Bupati Subang sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut diduga digunakan untuk membiayai pilkada dan operasional selama kampanye. Sementara 4 miliar diberikan untuk perantaranya yang tidak lain orang dekat Bupati. Disimpulkan bahwa telah adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji oleh Bupati Subang secara bersama-sama terkait pengurusan perizinan di pemerintah Kabupaten Subang. KPK kemudian meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi adalah MTH. KPK mengimbau kepada calon kepala daerah, terutama calon dari petahana, agar tidak tergiur melakukan tindak pidana korupsi serta menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh pihak lain. Deddy Musoni, JAK TV. Halo, selamat sore pemirsa. Jelang Pilkada, Jumat 2 Maret 2018 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Wahyu Jeritonga. Dan jelang Pilkada, sore hari ini kita akan membahas tentang Pilkada mewujudkan pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Dan narasumber kita sore hari ini sudah hadir, yaitu Bapak Lukman Edi, selaku calon gubernur Provinsi Riau. Selamat sore. Selamat sore. Dan ada juga pengamat politik, yaitu Mas Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mas Wahyu. Ya, pemirsa, mungkin nanti juga Anda bisa melakukan line interaktif ya bersama kita melalui sambungan telepon di 02151555111. Dan kita akan langsung ke narasumber kita pertama, yaitu Pak Lukman Edi. Ya. Pak Lukman, seperti apa persiapan Bapak menjelang Pilkada di 2018 di Provinsi Riau ini? Ya, ini hari-hari sudah masuk masa kampanye ya. Ada yang harus dilakukan oleh calon itu adalah mengisi semua jadwal-jadwal yang sudah disusun oleh KPUD. Ya. Kemudian di samping itu tentu calon harus terus meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Baik. Di samping juga kita secara rutin terus mengeluarkan penjelasan-penjelasan, rilis-rilis di tengah masyarakat berkenaan dengan visi. Bagi kami menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat secara masif tentang visi dan misi kami itu penting untuk mendorong agar pilkada di Provinsi Riau itu menjadi pilkada yang rasional. Baik. Bukan hanya mengandalkan emosional. Ya, kami mendorong supaya terjadi perang visi, perang misi gitu ya, yang kemudian itu ditangkap oleh masyarakat ketika akan menentukan pilihan. Itu yang sebenarnya yang kami lakukan hari ini. Baik, Pak Lukman. Kita ke Mas Adi Prayitno. Gimana Mas Adi menanggapin tanggapan persiapan dari Pak Lukman Edi ini terkait pilkada, persiapan pilkada? Secara umum memang pilkada berkualitas itu ditentukan oleh 2 hal. Baik. Pertama soal netralitas dan profesionalitas penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu itu harus berlaku adil. Kalau memang ada temuan-temuan yang dianggap melanggar harus dieksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pilkada kan juga sangat ditentukan oleh seberapa besar kontestan dan calon itu mampu mematuhi rambu-rambu undang-undang yang sudah disepakati, misalnya soal larangan money politik, nggak boleh hate speech, nggak boleh ujaran kebencian, termasuk juga misalnya tidak boleh kampanye di tempat pendidikan dan tempat-tempat ibadah. Rambu-rambunya sudah nyata. Kalau ini kemudian dikonklusikan bahwa penyelenggara dan kontestan ini sama-sama melakukan sebuah kompetisi yang fair, saya kira outputnya juga akan melahirkan kepala daerah yang saya kira diharapkan oleh banyak orang, kepala daerah yang berintegritas, yang tentu saja itu nanti mampu gitu ya melawan praktik-praktik korupsi yang belakangan cukup marak terjadi gitu loh Mas Wahyu. Saya kira Bang Lukman cukup pas diundang pada petang hari ini, salah satu calon gubernur di Riau. Jangan sampai kalau Bang Lukman yang jadi nanti ini akan terjadi kuotrik gitu ya. Karena gubernur yang sebelumnya kan 3 kali ditangkap oleh KPK. Saya kira Bang Lukman misalnya jadi sebagai gubernur akan menjadi gubernur yang akan mempelopori bahwa soal good governance di Riau ini akan bagus ke depannya gitu ya. Baik.
pesan Mas Adi yang saya kutip, ya jangan sampai kuatrik ya. Ya, kita ketahuin bahwa Pilkada serentak 2018 ini beberapa partai memiliki dukungan ataupun kandidat sendiri ya. Dan Pak Lukman sendiri didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa berkoalisi dengan Gerindra. Sejauh ini Pak Lukman seperti apa atau bagaimana dukungan partai terhadap pencalonan Pak Lukman? Ya, memang agak spesifik di Provinsi Riau ini. Saya hanya didukung oleh 2 partai politik. Ya, ada sih dukungan partai-partai yang lain, misalnya partai-partai baru gitu ya ada. Tapi dalam konteks ini mungkin saya menjelaskan 2 partai saja. Saya didukung oleh PKB dan Gerindra. Saya memang kader PKB gitu ya, kader PKB, pengurus DPP. Kemudian wakil saya Pak Hardianto itu kader Gerindra gitu. Ya, kader asli, bukan kader apa namanya comotan ya. Tapi kader asli, dia sekretaris umum Partai Gerindra Provinsi Riau. Dia dari awal Gerindra hadir dia sudah menjadi ketua Gerindra di kabupaten. Karirnya naik terus menjadi pengurus Gerindra di provinsi, menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, menjadi ketua komisi. Memang dan pasti dia adalah kader Gerindra yang sudah ikut pelatihan di Hambalang. Nah, jadi bagi kami dukungan partai politik pasti full kepada kami ya. Bahkan bentuk dukungannya sendiri seperti apa? Misalnya begini, barusan kemarin DPP PKB memerintahkan kepada kadernya ya di Provinsi Riau memberikan dukungan penuh, bukan saja memberikan dukungan tapi bekerja keras. Ya, bekerja keras. Anggota-anggota DPRD yang dari PKB diwajibkan untuk melakukan konsolidasi ke basisnya masing-masing. Sudah dibagi tugas per desa. Ya, satu anggota DPRD mengawal berapa desa gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami sebagai tim sukses agak diringankan dengan cara seperti ini. Karena anggota dewan dari PKB dan Partai Gerindra menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, ya kami tinggal datang. Ya, cara seperti ini menurut saya menjadi low cost bagi tim, ya, karena inisiatif mengumpulkan massa, ya, memenuhi agenda-agenda yang dibuat oleh KPUD itu bukan diinisiasi oleh kami, tapi justru inisiasi oleh kader-kader PKB dan Gerindra yang ada di bawah. Kami tinggal datang, gitu. Kami tinggal datang, kami pidato, menyampaikan visi, membuat kontrak politik dengan masyarakat, udah. Jadi low cost ini ya memang exercise low cost-nya harus kita lakukan terus ya. Sampai pada suatu saat nanti pilkada-pilkada di Indonesia ini benar-benar low cost. Betul. Iya. Baik, kalau Mas Adi sendiri menanggapinya terkait dukungan partai politik, karena kan kita ketahuin Pak Lukman sendiri didukung oleh 2 partai, sementara beberapa kandidat lainnya didukung dengan beberapa partai-partai besar lain dan termasuk petahana ini. Gimana Mas Adi memprediksi? Kalau saya lihat secara umum, Bang Lukman ini kan memiliki modal sosial dan politik yang sudah mumpuni, karena kan incumbent dalam arti dia berasal dari DPR gitu ya. Popularitasnya cukup oke saya kira, apalagi memang ini bertanding di kandang. Jadi saya kira orang Riau ini sudah tahu Bang Lukman itu siapa. Apalagi misalnya beberapa kali sudah menjadi pansus terutama soal undang-undang pemilu. Pada saat yang bersamaan Bang Lukman ini kan diuntungkan karena diusung oleh 2 partai politik yang saat ini kebetulan sedang naik trennya. Gerindra misalnya dalam banyak survei, kalau dia tidak nomor 2 dia akan nomor 3. Balap-balapan dengan Golkar. Pada saat yang bersamaan PKB gitu ya, dia tidak kena tsunami insentif elektoral sekalipun sudah diserang sebagai partai yang sempat mendukung Ahok, tapi elektabilitasnya ini sampai 8-9%. Ini cuma survei ya. Ini mulai November, Desember, Januari dan Februari. Itu artinya kalau mesin politik ini mampu dikapitalisasi oleh Bang Lukman dan para relawannya yang kemudian mempermudahkan di bawah, saya kira kontestasi di Riau yang diikuti oleh 4 kandidat ini justru akan menguntungkan Bang Lukman sejauh ini. Tapi poin saya adalah jangan sampai sisa berapa bulan menjelang pencoblosan itu Bang Lukman juga seperti kandidat-kandidat yang lain tergiur untuk melakukan money politik gitu ya, karena godaan di bawah kan cukup besar Mas. Jadi kalau teman-teman di bawah kan selalu bilang bahwa kunci kemenangan itu adalah popularitas gitu ya, elektabilitas gitu ya, dan elektabilitas. Ada yang keempat, isi tas katanya. Itulah yang kemudian jangan sampai terjadi kepada Bang Lukman. Intinya kita tidak ingin memiliki kepala daerah yang akan menjadi presiden, akan memperpanjang rekor banyak kepala daerah yang justru berurusan dengan KPK sebelum itu pencoblosan terjadi. Itu poinnya di situ. Kenapa kemudian menjadi penting pilkada itu berintegritas? Ya itu adalah untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang juga berkualitas. Nah ini yang kemudian harus digarisbawahi bersama.
Ya, Pak Lukman, Ya. kita ketahui bersama juga Pak Lukman Edi ini pernah menjabatin posisi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ya, di era Pak SBY. Terus dari sisi prestasi juga Pak Lukman ini dikenal sebagai politisi muda yang banyak sukses di usia mudanya. Mulai dari pertama dulu pernah menjadi Ketua DPW termuda. Sekarang menjadi sekjen termuda. Anggota DPRD. Anggota DPRD. Pertama anggota DPRD dulu, baru tamat kuliah jadi anggota DPRD saya. Baik, apakah itu menjadi modal politik dan modal sosial yang disiapkan untuk Pilkada 2018 ini? Ya memang saya selalu termuda. Tamat kuliah saya langsung jadi anggota DPRD usia 28 tahun ya. Kemudian menjadi ketua DPW termuda se-Indonesia. Kemudian jadi sekjen DPP PKB dalam usia 35 tahun. Kemudian umur 37 jadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian sekarang juga masih kandidat yang paling muda dibanding kandidat-kandidat yang lain. Kita tahan dulu ya Pak Lukman dan Mas Adi. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.